Halo, Halo Kak, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak Neba kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabar Uhti Sabil? Aduh, aduh, alhamdulillah baik juga. Sekarang gimana nih? Kak Neba udah di Turki sekarang? Udah di Turki juga kok. Udah jadi pelajar, pelajar aktif maksudnya. Wih, alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita mau bincang-bincang nih ya. Ini teman-teman Radio PP Turki. Jadi kita kali ini mau sharing-sharing aja sih. Bener nggak, Skuter Sabil? Bener banget. Sharing kita kali ini bakalan yang santai-santai aja. Jadi pantengin terus ya, karena kita bakalan sharing pengalaman-pengalaman kita selama di sini dan juga tentang bisa jadi kayak tentang liburan kita kayak yang kemarin. Nah, bisa juga kayak tentang gimana masuk kuliah setelah ditutup. Bener nggak? Betul, betul. Boleh, boleh. Dari siapa dulu nih? Dari Ufti Sabil dulu aja. Mungkin ada banyak hal menarik mungkin. Gimana rasanya kuliah setelah sekian lama ditutup kampusnya? Kalau buat aku, aduh maaf nih, buat aku perih. Sorry, sorry. Aduh, gak apa-apa. Jangan canggung, Terharu jangan canggung. ya, aku terharu banget kalau ceritain sekolah kayaknya. Oke, kalau misalkan buat aku, ini pengalaman yang menarik banget karena Mhm. sebelumnya aku pun Tomer juga online dan jadi segala sesuatu serba online. Dan sekarang tiba-tiba masuk kuliah langsung offline, ketemu langsung sama dosen dan juga langsung sama teman-teman yang asalnya dari Turki juga punya teman-teman dari luar negeri. Jadi pengalaman yang menarik banget. Pengalaman aku pertama kali ke kampus itu tuh deg-degan banget pasti kayak Mhm. aku nggak pernah kan sebelumnya kayak diajarin langsung sama maksudnya ketemu Native langsung nih langsung. sama Mhm. iya sama dosen dari Turki jadi eh, deg-degan banget tapi ternyata mereka baik-baik banget dan eh, pembelajarannya juga ada yang serius dan ada juga yang kayak santai Mhm. jadi kayak sama-sama balance aja sih tapi so far dosen-dosen aku selama seminggu ini mereka baik-baik banget. Sudah seminggu ya. Waduh. Enak Iya, sekali baru seminggu seminggu masuk. pertama. Waduh, 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 waduh. Tapi ibarat gini, emang sekelas berapa orang? Setelah masuk di kampus berapa orang? Jangan kaget ya, aku sekelas cuma 2 orang. Itu kuliah atau les primagama? Kok bisa Itu dua? dia, kayaknya aku salah masuk kayak masuk bintang pelajar nih, kayaknya Waduh, waduh. private class ya. Ya Allah, ya Rabbi. Senef Yildiz. Bintang kelas loh langsung. Ya Allah. Tapi Iya, emang jadi kalau, jadi tapi emang kalau cuma 2 aja. dua aja, wow, wow. Tapi mungkin karena seminggu awal tuh biasanya orang Turki tuh belum masuk kuliah. Nanti setelah minggu depan atau 3 minggu baru mereka muncul-muncul semua. Beberapa seperti kampus seperti itu. Kalau di kasus aku nih, kalau di kelas aku jadi kan pengantar bahasa aku tuh full English kan, English. Waduh. Jadi harus ikutan ujian muafiyat dulu kan. Nah, jadi seminggu kemarin, bukan seminggu kemarin sih, 2 minggu yang lalu kayaknya, kalau nggak salah. Jadi Mhm. tuh kita semua kan ikutan tes muafiyat dan yang dari seluruhnya ada yang cuman ikut tuh kayak kalau nggak salah sekitar 16 orang dan sisanya tuh kebanyakan langsung ngambil ke kelas persiapan bahasa. Jadi setelah dari 16 orang itu dan yang lulus cuma 2 orang. Jadi aku sama temen aku doang yang ada di kelas. Itu aku mau tanya, itu orang Indo atau orang negara mana itu teman partnernya? Orang Turki temen aku. Wow, 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 dua orang ya Allah. Aku nggak usah bayangin sampai lulus dua orang loh. Itu dia, aku tuh udah ketar-ketir banget kayak please ayo dong teman-teman yang lain yuk bareng-bareng di kelas. Tapi Karena ya bener-bener cuma semoga dua ada orang orang lah. aja. Wah, uh, aku langsung miris loh dengarnya. Cuma dua orang loh.
Wow, Iya, wow. makanya. Makanya kalau misalkan aku dapet kelas yang rame, itu tuh bener-bener Mhm. kayak excited banget karena nggak ada yang lain kecuali aku sama dia dong. Jadi aku kepikiran kayak kalau aku nggak masuk nih ketahuan banget aku nggak itu. Nggak, iya ya, udah Nggak ditandai loh. datangnya tuh Kamu ketahuan. bener, pasti udah dua orang, satu orang asing. Wow, menarik, menarik. Kalau Tapi kalau skuter teman-teman Neba yang lain gimana? gimana? Kenapa? Enggak, aku tanya dulu dong. Ufti Oh kan iya, boleh, aku boleh. penasaran gimana. Oh Tapi iya, kalau iya. teman-teman yang lain gimana? Berapa orang? Mayoritas berapa Kalau orang? Kalau teman-teman yang lain tuh ada yang kayak sekelas tuh bisa kayak 30 orang, kayak gitu ada yang bisa 20 orang. Jadi ada juga yang kayak gabung dari yang semester-semester yang atas. Jadi kayak mungkin karena kalde, jadi mereka harus ngulang Oke. dulu. Jadi ya ada yang gabung juga kayak gitu. Tapi normalnya mereka di atas 20 lah ya. Iya, Normalnya. segituan. Normalnya sih rame ya. Normal, normal. Mm-mm. Oke, Makanya oke. aku kayak Menarik, pengen menarik. tolong dong yang di sebelah nggak mau join nih di kelas tuh cuma berdua aja gitu. Wow. Aku supaya gak usah bayangin kalau misalkan beneran terjadi di aku gitu loh. Cuma dua orang, saling lihat dosen gitu kan. Waduh, waduh. Menarik, 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 menarik. Menarik banget sih buat aku jujur. Aku Pertama kalau dengar kali masuk khawatir. kuliah. Iya, makanya pertama kali masuk kuliah langsung ketemu dosen dari orang Turki, langsung dua orang gitu. Itu aku mau tanya, mohon maaf. Ini full English maksudnya dalam pengajaran. Oh ya, baru seminggu ya. Sejauh ini masih ada Turkcenya atau enggak? Ada selingan eh Turkish gak? Kalau seminggu ini sih pengajarannya full bahasa Inggris, kecuali aku ada matkul bahasa Turki sama ada matkul tentang kayak apa ya, kalau nggak salah Sejarah, Ataturk's Revolutionary sejarah, gitu. Aku bener. ada itu Sejarah dua itu revolusi dan dua Turki. itu Ah, iya dua itu pengantarnya Turkce tapi online gitu. oh, enak sekali online. Mm, Aduh, aku jadi iri. Bisa online lagi loh, bisa online lagi loh. Aku rindu online. Wow, wow, wow. Kalau aku campur jadinya itu ada yang online juga ada juga yang offline. Tetap muka, wow. Menarik, menarik, menarik. Wow, udah, ini berapa orang nonton? Udah mulai bermunculan orang-orang ini. Sekarang giliran aku deh, aku juga kepo nih sama skuter Waduh, Neba waduh, nih. waduh. Aduh, gimana nih skuter Neba kehidupannya setelah di luar Turki sekian lama dan balik akhirnya ke sini dan langsung kuliah tuh gimana nih perasaannya? Ya, pertama sih sedih. Kenapa Sedih ya. kenapa liburan ini telah berakhir gitu kan? Nah, jadi ketika aku tuh sebenarnya masuk dari tanggal 20 September. Mm-mm. Nah, nah ini lucu banget di fakultasku. Di fakultasku itu wajib vaksin Turki. Oh gitu. Sedangkan aku itu sudah vaksin di Indo, tapi belum vaksin di Wah, terus Turki. gimana tuh? Nah, jadi aku selama 3 minggu tidak boleh kuliah, Wah, dilarang. Jadi aku gila. masuk ke tempat itunya, yang masuk pelajar itu kan. Ada siapa bilang nunjukin HES kayak kode kesehatan gitu kan kalau di Turki. Nah, ini kamu udah vaksin, udah dosis pertama, tapi aku udah di Indonesia. Oh, nggak boleh, digituin. Ormas. Jadi aku niat belajar dilarang. Aku juga bingung kan. Nah, tapi insya Allah minggu depan baru mulai kuliah. Karena aku udah dosis kedua, begitu. Berarti vaksinnya 4 kali ya kalau dihitung-hitung. Benar sekali, 4 kali loh. Aku pengen nambah yang lain, cuma nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh ya. Nggak Padahal masih boleh. pengen lagi. Pengen nambah lagi Johnson Johnson, cuma nggak dilarang. Gitu. Jadi sebenarnya kalau aku belum ada cerita menarik sih. Cuma ya itu. Jadi pas aku masuk mau ke kuliah, tiba-tiba udah vaksin belum? Udah, nggak boleh kamu PCR gitu. Terus tanya, dia kamu masuk jam berapa? Bentar lagi, 10 menit lagi. Udah, kamu masuk apa hari ini? Besok jangan-jangan ya. Sampai minggu depan jangan masuk dulu digituin. Jadi dari 3 minggu itu aku cuma masuk sekali. Itu. Wah, jadi cuman Dan terus,
Jadi sekian lama nih, udah 3 minggu ya, udah mau hampir sebulan, hanya Ya sekali itu Allah, gimana ya? baru sekali. Dan Tapi nggak sekali habis boleh itu online gitu, Kak. kalau aku ada 6 pelajaran, satu yang online, 5 tatap muka Hmm. gitu. Dan ketika aku datang dari 70 orang yang masih cuma 15. Ya udah, selamat berlibur kembali gitu. Tapi insya Allah Senin bakal kuliah kembali, pelajar aktif bukan pasif lagi gitu. Wih. Jadi belum belum saya sharing itu. Dan kalau misalkan ngomongin nih sebelum kuliah kan pasti ada liburnya ya, bahkan banyak liburnya nih. Nah, apalagi Waduh, meliburkan diri tuh. Nah, kira-kira nih waduh, liburan nih kemana aja nih skuter nih, Wes, sebelum masuk ke aduh, perkuliahan? waduh, nggak mau ngomong takut dikira sombong. Kayaknya sih Iya. aku habis melihat ini ya dari snapgramnya tuh kayak ada di Wa- Dubai begitu. Waduh, posting tentang keangkuhan, kesombongan itu ya. Namanya juga liburan, kapan lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah lah ya bisa jalan-jalan walaupun dikit-dikit gitu. Kalau skuter sambil gimana liburannya? Di Turki semua atau gimana? Aku liburannya sih di Turki-Turki aja dan Wa- yang deket-deket aja itu aku ke Kapdok aja nih bareng sama temen-temen kemarin. Waduh, berapa lama? 3 bulan di Kapadokia. Waduh, waduh, gak begitu ceritanya. Kita cuman sehari bisa langsung pulang. Jadi kayak curi-curi aja liburannya sebenarnya. Oke, tapi selama musim panas, nah ngapain gitu kan? Masa di rumah Oh, aku bukan anak rumahan sih sebenarnya juga. Jadi berlibur terus ya? libur, iya, jadi eh, setiap hari adalah liburan kalau buat aku. Setiap hari libur ya Allah. Unik, 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 unik. Jadi kalau misalkan aku kemarin selama summer, aku belajar main sepatu roda. Wah, wow, sangat produktif sekali. Iya, iya aku belajar pertama kali banget aku belajar sepatu roda tuh di sini. Aku main tuh di awalnya main di apartemen di bawah apartemen aku dulu Mhm. dan karena jalannya batu dan udah gitu aku nggak bisa tuh sama sekali ngerem. Oh, udah babak belur kita di situ. Latihan juga jalan batu. Aku juga dengar, Iya, oh juga dengarnya bingung kok di jalan batu gitu. jadi kayak tahu nggak sih kayak yang di apa ya? Kayak di pinggiran yang buat jalan kaki gitu kan batu-batunya kayak gitu ya, ada Bener, bener, bener. Ah, gede-gede kan? jegel-jegel gitu ya gitu. Oke. Nah iya aku belajar di situ dan karena nggak bisa ngerem jadi kayak ya udah meluncur nabrak pohon aku. Kok malah jadi aksi debus? Niatnya sepatu roda kok jadi aksi debus loh. Tapi untuk di sana memang ketika summer ramai nggak pelajar Indo? Maksudnya apakah sepi pada teman-teman pada balik Indo atau ramai di kota Kayseri sendiri? Kalau yang pulang sih aku kayaknya ya ini masih kayaknya kayaknya sih banyak banget nih yang pulang mulai dari semenjak Idul Fitri tuh udah banyak banget yang pelajar dari Indo tuh pulang ke ya pulang ke Indo. Oke, Jadi berarti ya nggak sebanyak itu deh kayaknya. tapi masih ramai juga yang Iya, tapi menetap masih di rame. Kayseri. Di Kayseri banyak Oh, banget kan orang Indonya. Jadi ya walaupun pulang ke Indo juga tetap rame. iya juga ya. Oh, tapi rencana pulang nggak tahun depan, next summer, skuter Aku Sabil? ada rencana buat pulang sih, insya Allah. Semoga ada rezekinya. Aku pengen banget sih tahun depan pulang. Amin, Udah amin. kangen banget, aku udah setahun di sini. Udah genap setahun ya, genap Iya, genap setahun loh. udah genap setahun. Wow, wow, wow. Menarik, menarik. Tapi gimana untuk for the first time tinggal summer di Turki, gimana? Saya kan Wah, nggak normal kan parah. pulang, normal kan Iya, kok parah parah? kalau buat aku parah ya. Ini parah banget nih mataku sampai melotot karena aku mikirin kemarin pas summer tuh parah banget karena eh, cuacanya tuh lebih panas dari Bekasi kan sementara kan banyak nih yang bilang kalau misalkan Bekasi aja tuh kayak sejengkal nih mataharinya di atas kepala gitu kan kayak simulasi gitu. Nah, kalau misalkan di sini ternyata lebih panas lagi karena waktu aku pas summer itu bener-bener kayak di rumah pun
itu panasnya luar biasa kayak kadang tuh aku sampai kan aku beli beli kipas kan, beli kipas angin. Tapi yang pegangan tangan itu sampai aku tempelin ke depan muka biar ada angin gitu karena bener-bener nggak ada angin sama sekali, panas banget cuacanya. Kering, kering banget kan? Iya, kering banget parah. Jadi dan kayak setiap saat tuh dehidrasi. Jadi bener-bener nyediain minum terus selama summer tuh karena panasnya luar biasa. Karena aku pikir kayak ya karena kota termasuk kota terdingin juga gitu. Jadi aku mikir ah nggak akan sepanas itu. Aku mikirnya tuh ternyata luar biasa ya, hampir mirip kayak Bekasi kita tinggal. Ternyata apa bedanya ya? Apa beda? Mm-mm. Tapi Apalagi lebih kan mending, nggak ada, iya nggak ada AC. nggak ada. Oh iya, nggak ada AC, bener, bener, bener. Nggak Waduh. ada. Tapi kalau misalkan untuk kesempatan kali ini, kesempatan ke depan, mending pulang atau di Turki? Jujur. Hmm, kayaknya kalau lagi terik-teriknya mendingan aku pulang kali ya. Nanti next summer aku pengen banget pulang sih. Udah kangen banget soalnya. Wah, iya sih, memang, memang wajar, wajar banget sih. 2 tahun ya, berarti akan ke 2 tahun, maka akan pulang. Iya, harus pulang ya kayaknya. Karena udah dari orang tua juga kayak udah, ayo kapan pulang gitu. Iya Jadi sih, kayak aku kan yang ditanya jadi semangat gitu buat pulang. semangat untuk makanannya maksudnya. Betul banget semangat buat jalan-jalan, kulineran kita Waduh, aduh, iya sih. adventure. Bener sih, bener sih. Tapi emang salah satu pengalaman lah untuk summer di Turki. Iya, betul Pengalaman. pengalaman. Cukup, cukup tahu lah. Iya, makanya cukup tahu aja sih sebenarnya buat summer kali ini karena panasnya, aduh aku sampai sampai kayak harus gimana ya loh, aku pernah sampai yang kayak aku harus gimana lagi supaya nggak kepanasan karena segala macam tuh sampai jendela aku buka lebar banget, jadi tetap aja panas dan kalau misalnya pas summer tuh binatang lebih lebih Banyak binatang tuh lebih banyak serangga, apalagi serangga. serangga kayak semut kayak yang suka di lampu apa ya yang kayak Aduh, apa ya? apa ya yang suka di Aduh, lampu itu iya aku itu lupa banyak jenis. banget. Aduh, iya, benar-benar. Mm, banyak banget sih makanya ya udah deh gitu aku cukup ya udah deh nggak apa-apa yang penting udah lewat sekarang masuk ke musim gugur. Iya, udah dingin nih, udah Iya udah dingin. males, males ngapa-ngapain. Betul betul banget Serba ya salah ya. ampun. Heeh, Musim serba dingin, salah. serba dingin Laron males. nah laron Musim, oh laron bukan ya, laron musim. Ah, apa ya namanya? tapi dia Aduh, bukan laron. bukan laron tapi Sejenis. kecil ya tapi kecil banget. Oke, oke, oke. Wow, wow. Tapi emang serba salah sih, musim dingin ya mager, musim panas mengeluh. Paling Betul enak betul emang banget. musim semi. Paling enak emang musim semi. Itu emang apa ya? Positive vibing banget sih, kayak senang gitu loh. Musim semi. Kalau aku pribadi. Kalau aku lebih suka iya sih musim semi dibanding musim sekarang masuk musim gugur Musim sorry yang lain, astagfirullah. gugur. Gugur masih oke lah, masih ya so-so lah gitu. Iya, tapi aku paling iya sih, paling suka aku musim semi karena kan dari pergantian musim dingin, jadi kayak udaranya nggak terlalu dingin Seger. banget, seger, tapi panasnya juga nggak terik, jadi cukup gitu loh. Jadi dan apalagi kan bunga-bunga pada ini kan, pada Bermekaran. mekar semua, iya, tulipnya banyak, dan kayak apalagi kalau kita ke pusat kota, kayak ke Medan, itu banyak banget kayak bunga tulip tuh di mana-mana. Jadi makin senang ya, bikin aura positif gitu ya. Mhm, bener-bener. Aku lebih suka musim semi sih dibanding kayak musim-musim yang lain. Tapi sekarang kan karena musim gugur nih udah mau masuk Mm-mm. udah mau masuk musim salju, jadi dinginnya tuh udah luar biasa. Apalagi kalau kita dapet kelas pagi kan jam 9 pagi. Aduh, Hmm. subuh jam 7 subuh, subuh dan duha digabung sholatnya. Biasa gitu. Aku kadang ya. Teman-teman Ada. sering, kok aku kadang, kadang. Tapi emang gimana ya? Memang kita selalu kendala, yaitu jam. Karena menyesuaikan jadwal sholat juga ketika musim panas jam segini, musim dingin jam segini, jadi gitu loh. Masih bingung.
untuk jam sholat gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi kayak setiap beberapa hari tuh kadang juga udah suka beberapa minggu tuh kayak suka mundur atau kadang maju kayak gitu kan. Kalau pergantian musim. Ngikutin musim kan gitu. Ngikutin musim waktu sholatnya. Tapi sih kalau musim dingin nih ya, kalau udah subuhnya tuh yang kayak tadi sebutin salah skuter Neba, subuhnya udah jam 7 pagi, 8, jadi setengah kayak nggak 8, merasa setengah berdosa 8. ya, walaupun bangunnya telat. Subuh dan duha setara digabung lah gitu. Habis saat subuh terus duha kan enak gitu kan. Iya, betul. Betul. Jadi ya enaknya musim salju ya begitu ya. Iya, Jadi plus kadang minus kalau semua telat sih. iya, jadi kalau telat bangun kita nggak merasa berdosa karena subuhnya itu jam 7. Iya, masih ada kesempatan untuk ibadah nih gitu. Tapi kalau misalkan udah masuk di musim panas, waduh, jangan harap nih subuh jam 5 tuh nggak ada. Kita Benar-benar. tuh subuh tuh jam Setengah 3 empat, pagi. setengah Iya, empat setengah kebanyakan. 4, jam 3 itu mulai subuh. Terus maghrib jam 8, setengah 9. Iya, bener banget, bener banget. Apalagi Isya, Isya aja yang kemarin, Isyanya aja jam 10 malam. Jadi aku Ya, bener-bener oh iya. kayak kayak hidup aku tuh bener-bener apa sih, beda banget. Berubah total ya. Iya, Dalam setahun berubah itu total. beda-beda banget. Nggak ada patokan Mm-mm, resmi jam gitu loh. Kayak kalau Indo kan kayak duhur 12, asar jam 3, maghrib jam 6. Kayak udah jelas udah di jelas. Indonesia. Ha. Di sini udah bener-bener teks Muslim Pro. Berkat Iya, Muslim. Iya kan? iya bener banget, bener banget. Tapi emang paling parah sih kalau yang kemarin ya, yang summer itu apalagi kayak subuhnya udah masuk 3:30, apalagi dan kita lagi puasa, ngejar 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 apa namanya azan ya kan, kita mau Oh sahur kita iya ngejar bener. azan, terus belum lagi kalau buka puasanya telat pasti. Belum juga kayak terawih. Terawih terus mepet ke sahur. Jadi Bener. jarang tidur, jarang tidur. Iya bener, jadi jarang tidur banget. Jadi bener-bener keputar balik hidup tuh. Kadang tuh baru tidur ya jam 2 atau jam 1. Karena ya isyanya aja jam 10. Bener-bener. Emang pengalaman sih. Itu pengalaman banget sih. Iya bener. Pengalaman banget sih tinggal di negara yang banyak musimnya. 4 musim. Aduh, kebanggaan semua orang. Negeri dua benua. Ntar ya aku lihat komentar-komentar. Tolong dong disapa dong. Oh iya, Kan halo para buat viewer. yang baru, buat yang baru datang. Ini ada yang komen nih. Apa nih ya? Bentar ini. Ini Ukti ada bacanya gak sih? Ada komentar gak sih? Bisa baca, bisa ada teksnya gak sih? Di mana? Di komentar-komentar. Bisa kebaca Ya, gak? ada. Aku bisa kebaca. Oke, ini dari Ustadz Billy. Kak nembak di atas semua. Ini menghujat ya. Kak nembak tips dapat IPK 3,89. Kok aneh, Gimana tuh antum. kira-kira, boleh sih, boleh banget di-share. IPK 3 itu orang lain, bukan aku. Mengkambing hitamkan aku loh. Nah ini nih, gimana tuh Kak sekelas 2 orang Kak Sabil. Tadi udah cerita. Ya, tadi udah Kalau, cerita. Luar aduh, biasa banget sih bisa sampai 1 semester atau aku juga beneran gak tahu nih kapan yang lain bakalan join ke kelas, tapi aku harap tolong yang lain ayo ikutan tes apapun aja, ambil yang penting kita masuk kelas bareng. Aku nggak mau berdua terus. minimal 10 lah. Biar suasana kelas bukan primagama ruang guru. Itu ruang Betul. guru itu. Ya Bintang Allah. pelajar nih, mohon maaf. Bintang pelajar ya Bintang Allah ya pelajar Rabbi. kayaknya. Ini ada nih, Kak Sabil kenapa minat kuliah di Turki? Tolong dijawab. Kalau buat aku, pertama kali aku sebenarnya dengar Turki tuh mikirnya jauh banget. Terus Mhm. apalagi, aduh pasti ini maksudnya negara yang maksudnya aku pikir negara yang Islam banget. Yang jadi awalnya aku sempat ragu sebenarnya buat pergi ke Turki. Cuman waktu itu aku sempat nanya-nanya ke waktu itu nanya ke agensi-agensi kayak gitu kan. Mhm. Terus habis itu aku juga nyari orang yang kuliah di Turki, sama aku ngeliat ke PPI Turki, aku lihat-lihat terus aku pikir kayak wah ternyata
maksudnya di Turki tuh eh kayaknya di Turki tuh enak. Aku mikirnya awalnya gitu, kayaknya di Turki Mhm. enak deh. Terus habis itu aku mikir kayak dan biayanya waktu itu kan biaya kuliahnya di sini murah ya, biaya kuliahnya juga murah. Terus apalagi Wah. aku tahu juga orangnya ramah-ramah dan Mhm, kayak mhm, mhm. mayoritasnya Muslim. Aku mikir kayak aku nggak perlu susah-susah buat nyari makan makanan halal dan aku juga nggak perlu takut karena maksudnya mayoritasnya Islam pasti kayak banyak Mhm. masjid, banyak maksudnya untuk agama tuh kayak aman gitu Aman kan. lah ya. Mhm, mhm. Iya, aman gitu. Dan banyak juga orang Indonesia juga kan yang udah kuliah di sini tuh udah banyak dan aku mikir kayaknya pas deh untuk kuliah di sini dan kayak maksudnya minta saran juga ke orang tua kayak gimana nih setuju atau enggak gitu kan dan akhirnya setuju gitu ya udah aku di sini tapi kenyataannya hidup di sini tidak seenak yang aku pikirkan saat pertama Oke. kali. Ternyata ada cobaan di balik hikmah. Waduh, Betul banget. waduh, waduh, waduh. Udah jangan Betul banget. panjang-panjang, takutnya orang-orang malah senang nanti kelamaan nanti di kita. Durasi, durasi. Nah, ini ada lagi Sarah Zahra. Wah, ada Kak Sabil gitu. Terus apa nih? Aku belum vaksin, Kak. Ini pertanyaan Waduh, atau statement? tapi ya Kak, kalau misalkan vaksin juga sebenarnya kalau misalkan di sini emang wajib vaksin 2 kali ya. Benar-benar. Untuk masuk kemanapun transportation antar kota itu wajib vaksin 2 kali di sini. Iya, betul banget. Karena eh, di pengalaman teman aku juga dia kan vaksin dari Indo, tapi untungnya dia tuh eh, jadi kayak harus ke kantor pemerintahan gitu untuk kayak ngeklaim kalau misalkan dia tuh udah vaksin tapi ya di Indonesia gitu. Tapi akhirnya Oh, dibolehin dari kampus gitu. aku katanya ada kayak gitu, cuma aku belum belum tahu. Makanya waktu itu yaudah aku vaksin lagi di Turki. Gak Aku apa-apa total lima ya. kali. Aku total 5 kali vaksin, serius. Demi Oh, Allah, oh demi iya Allah. ya yang itu 3 kali ya yang di Jadi gini, eh bukan yang pertama di Dubai waktu pakai oh Astra. pertama Heeh. Terus nyoba. 2 kali Sinovac, 2 kali BioNTech. Ya Allah ya Rabbi, 5 kali lo tangan. Udah kebal corona gelombang berapa masih kok insya Allah kebal sih. 5 kali Kayaknya masa udah diskusi ya kayak sesama vaksin deh kayaknya udah kayak gimana nih gitu. nakes Segala macam tiga. vaksin. Iya, nakes tiga. Presiden tiga, 5 loh aku. Percobaan Pak, kelinci percobaan aku ya Allah. Tapi ya gitu karena tiap negara waktu itu aku belum dapat info. Misalkan Indonesia belum menerima vaksin luar. Terus ketika itu Turki belum menerima vaksin luar. Jadi sama-sama bingung, rancu waktu itu. Makanya yaudah aku vaksin lagi lah gitu. Ya pertanyaan apa lagi? Pertanyaan. Ayo kalau boleh yang tanya boleh. Tolong Neba, tolong dari Ustadz Nabil. Ngapain nggak tolong aku? Tolong minta. Kenapa nih Bang Nabil nih boleh nih cerita nih. Iya, tiba-tiba tolong-tolong loh. Ini nih nih. Apa aja Kak sharing lagi Kak mengenai cobaan tadi? Kok senang cobaan? Kok Kok sharing seneng soal. coba-coba ya? Iya, orang sharing tuh ya nggak apa-apa sih buat masing-masing. Tapi unik aja sih sharing cobaan. Tolong cerita, Uhti Sabil, cobaan lagi. Cobaan ya, cobaan selama di Turki. Yang maksudnya aku mikir nih misal dari awal, kayaknya maksudnya aku bisa nih melewati ini. Tapi ternyata maksudnya kesulitan, apalagi walaupun aku udah 1 tahun di sini, aku juga masih ada kesulitan di bahasa karena ya belum lancar Mhm. dan juga online juga. Jadi kayak eh improve-nya tuh masih sedikit untuk di bahasa. Jadi kesulitan yang aku hadapin paling besar tuh di bahasa. Nah, terus yang kedua pasti kesulitan juga maksudnya eh, apalagi kan aku kayak kemarin waktu lagi di daftar di universitas, aku kan daftar baru lagi, aku Di mana ngurusin tuh? apa-apa, aku daftar di RJS. Oke, oke. Iya, RJS. aku daftar di RJS, apalagi kayak
daftar ulangnya jadi kayak serba sendiri. Jadi kayak dituntut banget buat mandiri di sini, mandiri di negara orang yang bahasanya beda total sama kita. Tapi kita gimana, maksudnya ya gimana pun itu harus kita hadapin karena ya Mhm. mau gimana lagi gitu. Nggak Bener-bener. bisa terus-terusan ngandelin orang. Jadi aku waktu kemarin daftar ulang eh, sendiri. Jadi kalau misalkan jadi kalau ketemu sama senior tuh kayak mukjizat banget gitu bisa dibantu. Mhm. Oke, oke, oke. Wow, wow. Sangat sendiri banget ya. Ibarat bener-beneran real sendiri. Ketika yang lain Beneran. yang lain tak tolong, atau bareng-bareng ini sendiri gitu ya. Iya, apalagi kesulitannya tuh di komunikasi. Jadi kan kita mau ngejelasin tujuan kita gitu kan. Tujuan kita mau mau begini gitu. Sementara kayak bahasa pun kita belum selancar itu gitu. Mhm. Jadi kayak kesulitan kesulitan banget buat kayak apalagi kayak di Orange Larry atau kayak di International Office kita tuh kesulitan karena banyak dari mereka juga yang belum bisa bahasa Inggris. Jadi kayak aku ngejelasin pakai Google Translate yang bahasanya formal, mereka juga masih belum mengerti. Jadi kayak aku harus gimana? Harus bahasa apa lagi jelasinnya gitu. Iya, Bingung jadi juga kayak kan. seminggu tuh bisa hampir tiap hari itu bolak-balik ke International Office kayak ngurusin daftar ulang gitu. Ada aja yang misalnya kurang ini, kurang itu begitu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini Lancar ya. lancar. Udah kuliah loh, masa udah masuk kelas masa belum lancar kan nggak mungkin. Iya kan? Udah masuk kelas masa belum urus selesai kan nggak mungkin. Ya semoga lancar terus ya. Ini pertanyaan ada nggak pertanyaan? Nggak ada belum lagi. Ada yang tanya nggak teman-teman para Simiters Radio PPI Turki? Ada yang ditanyakan kepada Uhti Sabil? Dan juga skuter Neba, jangan aku Oh, terus oh. ya. Enggak Tapi karena kayaknya Uhti kepo ya ke aku. iya karena Uhti mukanya kayak selebgram. Demi Allah aku pernah Astaga. lihat sekilas sekilas kayak Uhti ya. Makanya penasaran. Tolong yang tanya cepat komentar karena durasi. Ya, karena durasi ya, teman-teman. Durasi. Aduh, kita juga punya kehidupan. Hmm. Tapi makasih banyak buat yang join juga tuh, luar biasa. Banyak Memang ya, banget ya ternyata yang mau ikutan ke live kita yang ngomongin santai-santai aja santai sebenarnya banget. ngomongan kali ini. Ini viewers dari viewers Ufti semua. Sepertinya, sepertinya loh ya. Kalau udah ada PPI sih, yang nonton dikit. Ayo, gak ada yang komen gak sih? Kalau Ayo misalkan gak ada, komen-komen. aduh, bebas komen apapun. Kalau skuter Neba nih udah tinggal di Turki tuh kira-kira udah berapa tahun nih? Kalau boleh Udah tahu. empat, udah 4 tahun aku. Jadi mau tahun Wah, kelima. iya. Heeh. Wah. Jangan kaget dong. Aku aja malu Aku ngomong gini. aku kaget banget. Aku kira kayak baru 2 tahun gitu. Wah, udah 4 tahun Baru pantas berapa ya. bulan gitu ya. Iya, enggak baru berapa bulan juga nih. Ya Tapi harus. ada nggak nih Kak tips gitu supaya bahasa bahasa Turkcenya lancar dan kayak Waduh. berani gitu buat ngomong karena aku sebenarnya ngerti. Kadang tuh kayak aku tuh ngedem mereka ngomong apa aku ngerti kayak iya paham begitu. Tapi yang kesulitannya itu kalau udah ditanya balik jadi kita kayak Feedbacknya ya. gimana? Jadi kayak gimana kita mau balesnya gitu. Loh, jangan gitu. Kita kan sama-sama English, J. Oh sama-sama Inggrisnya ya. Oh ya udah deh. English, J. Maaf punten. Nah, cuma seenggaknya minimal kalau aku, walaupun nggak bisa ngomong, minimal kita paham dengan topik yang dikasih sama dosen. Misalkan dosen bilangnya ini, bahasa Turki. Minimal tahu dulu lah garis besarnya, itu aja sih. Oh, oke oke Mungkin oke. mungkin kalau untuk sama, kita mungkin kendala feedback untuk gimana cara membalas percakapan. Itu jadi masalah kita sih pasti. Cuma di lain sisi kita harus belajar dari cara pemahaman. Karena kita udah sadar kita nih feedbacknya jelek, makanya kita harus di pemahaman agar kita paham dalam materi yang disampaikan itu aja sih. Kalau aku kayak gitu. Tuh. Soalnya aku pernah nih, jadi aku punya cerita. Jadi waktu Hmm. aku kuliah, eh aku kan temen sekelas orang Turki juga. Dia emang lancar banget Hmm. bahasa Turkinya, keren Ya, banget kalau ya, buat ya aku. memang dong. Kan orang Turki. Bahasa Turki, bahasa Inggrisnya, mohon maaf nih, salah Aku kira ngomong. orang Turki. Lah,
orang Turki nggak bisa Udah bahasa Turki native ya. gimana? Auto, Iya. oke. Jadi apa bahasa Inggrisnya bagus banget, dia jago banget sih. Aku kayak baru pertama kali ketemu sama orang Turki yang bahasa Inggrisnya tuh lancar banget. Dan Hmm. waktu itu kita lagi kalau nggak salah lagi di lab komputer lagi nunggu dosen dan dia lagi punya teman gitu kan, punya teman dan kita ngobrol. Nah, tapi temennya tuh kurang juga bisa bahasa Inggris dan aku juga Mhm. kurang bisa gitu bahasa Turki. Jadi kayak ketika mereka ngomong kan pakainya bahasa Turki ya dan Turki pasti dong. Mhm. aku yang kayak hanya mendengarkan posisinya di situ. Jadi kayak mereka ngobrol ketawa aku kayak ketawa aja dulu gitu, tapi nggak ngerti. Kayak kita tuh sebagai apa ya, orang tidak dianggap, kayak tidak sebagai dilibatkan karena kita nggak dilibatkan dalam percakapan. Mereka ngobrol banyak, kita cuma diem, tiba-tiba dorong. Gimana Doru, doru, lagi? aku masih gitu. Doru, doru. Sering sih, itu mungkin sering terjadi di kita semua kayaknya. Ketika ngobrol kita, aduh kok nggak dilibatin, tapi kalau dilibatin kita ngomong apa kadang? Iya betul. Jadi kayak kalau lagi ketawa aku kayak ya ketawa aja. Jadi kayak ketawa dulu gitu. Ketawa dulu loh. Iya sih, tapi nanti kan apa ya, sesuai dengan bertambahnya dengan durasi lamanya di Turki maka akan menambah kosakata kita secara tidak langsung. Betul, betul. Iya sih benar. Tapi tuh ya aku juga pernah jadi kayak misalkan mereka ngejelasin gitu kan panjang gitu Mhm. ke aku. Ngasihin bla 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 bla, gini 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 gini. Terus tiba-tiba kayak nanya lagi kayak ngerti nggak? Aku kayak cuman ngerti nggak? Pasti aku jawabnya kayak Hmm. nggak, kayak pasti kayak cengengesan terus kayak Mhm. birasan mana. Oh enggak, aku kayak aku langsung bilang sedikit nggak ngerti gitu. Kalau nggak kayak oh sedikit ngerti gitu. Jadi kayak Kadang itu haha dulu aja dilematis gitu. ya. Cuma akhirnya kasihan ke orang yang lawan bicara kita. Kayak udah jelasin panjang-panjang, paham enggak, ketawa-ketawa mulu, kan bingung ngomong apa akhirnya. Iya, makanya Emang, aku kayak sebenarnya sampai ngerasa nggak enak karena kayak dikiranya tuh takutnya aku nggak mau ngomong loh sama sama yang lain tapi kayak sebenarnya aku pengen banget ngobrol sama kalian tapi mau gimana. iya, kayak Hmm. ada sebuah apa ya, language barrier lah, batasan Hmm. ada mm-mm, apa keterbatasan bahasa mungkin, yang harusnya tuh enak, kau sama-sama paham. Kalau itu sih. Emang ya kalau misalkan ngomongin tentang kehidupan di sini atau gimana tuh ya kesulitannya sebenarnya banyak, cuman balik lagi jalanin aja sih. Aku lebih kayak sekarang tuh lebih ke jalanin aja karena ya udah mau gimana pun udah Mhm. pilihan buat tinggal di sini untuk kayak studi di sini ya ya udah jalanin aja gitu depan mata. Mhm. Itu lebih apa ya, lebih bijak lah dalam menyikapi fakta hidup. By the way nih skuter Neba aku mau nanya nih kemarin Mhm. yang waktu ke Dubai itu skuter Neba tuh berangkat dari Turki gitu atau gimana? Oh, itu waktu waktu dari mana? Waktu dari yang pernah kan aku pulang juga dari Indonesia kan. Jadi Indonesia ke Turki itu Oh, aku transit. oh Transit Abu transitnya Dhabi. di Dubai gitu. Abu Dhabi, waktu Oh yang di pulang Abu ke Dhabi. sini. Hmm. Di Abu Dhabi itu karena visaku masih aktif, maka aku sempet jalan-jalan dulu gitu. Wah, seru banget ya bisa transit. Tuh, auto miskin. Oh iya, Datang ke sini langsung miskin. pas lagi ke Indo tuh udah persiapan maninya tuh udah siap Oh, udah gitu. disiapkan kayak, oh mungkin di Turki kayak gini. Ujung-ujungnya Habisnya di makan sana penuh. ya di Abu Dhabi. Iya, karena lebih menggiurkan itu. Wah, mumpung kapan nih ke Abu Dhabi nih gitu. Makanya pas aku lihat, wah, nih kayaknya seru banget nih. Ya tidak seindah itu. Aku nangis Oh, loh di jalan. Kok habis dulu? Duit kok habis mulu duit ya? Gitu. belum nyampe padahal ya, belum Belum nyampe nyampe udah. negara buat belajar gitu. Tapi Iya. udah habis duluan. Ini apa nih?
Aku ada tanya nih ya, maaf. Kak, kalau kuliah MK-nya suka pindah hari enggak? Oh, Mata kuliahnya. matkulnya. Heeh. Kalau buat aku ya, kalau dari aku, eh jadi karena jadwalnya belum fix, aku suka gonta-ganti jadwalnya. Jadi harus sering-sering cek sistem karena misalkan yang tadi kelas pagi bisa tiba-tiba pindah ke kelas sore gitu, atau bisa Mhm. jadi nanti bisa jadi hari itu nggak ada kelas kayak gitu. Jadi sebenarnya hampir sama kayak di Indonesia juga sih, masuknya ya tergantung dari dosen bisa atau enggak kayak gitu, atau bisa diganti hari, hampir sama kayak di Indo. Tergantung apa? Teman-teman kelas juga misalkan, oh iya kita setuju, Hmm, terserah dosennya gitu. ya kayak gitu. Ini ada yang tanya lagi nggak nih? 16.47. Iya. Nggak Ingin cepat kerasa ya, tidur. aku kaget banget nah udah Iya, senang kan, senang 16.47. kan? Ya, Iya, karena karena kayak refreshing lagi ya ketemu sama skuter Dewa, kita udah lama banget waduh, gak waduh, cerita-cerita. udah talak tiga lah, udah misah, gabung lagi tiba-tiba. Oh iya, aku mau nanya nih buat skuter Neba. Mhm. Pasti kan kalau misalkan di kampus nih ada kan yang namanya mekane atau kayak kantin buat makan gitu. Nah, kalau misalkan awal-awal nih gimana nih? Pas makan makanan Turki tuh lidahnya langsung biasa karena kayak langsung ih lidah gue Turki banget, atau kayak ngerasa Mhm. kesulitan gitu waktu nyobain makanan asli di Turki. Oke, kalau aku sendiri, aku bukan orang yang suka ya mekanik kampus. Karena Oh, banyak oke. sayurnya. Jadi lebih condong misalkan aku makan doner-doner aja gitu. Lebih Oke jelas, oke. menunya ini jelas. Oke lah kita bicara kayak ya mekanik kampus itu kan banyak kan, banyak varian, murah, terus kadang menunya kita nggak tahu. Surprise gitu loh, kayak Iya. surprise sayur semua gitu kan. Nah, aku nggak suka kayak gitu. Itu kayak jauh-jauh antri makan makanan rumput, sayur semua. Ya Allah, mending di doner aku serius. Gak Gitu. suka ya yang kaget-kaget tuh. Bukan kaget, udah antri lama, kaget beneran. Loh, kok menunya nggak enak? Pernah itu aku pernah titik waktu dulu-dulu ya, waktu awal-awal itu 2 minggu paket gitu. Full sayur semua. Ketika Wah, aku pas gak datang, makannya enak. Pas aku datang terus, makanannya kacang-kacangan terus. Ya Allah ya Rabbi, makanya udahlah aku beli doner gitu. Jadi lebih tepat sasaran uangnya. Oh beli doner, aku pengen doner gitu. Kalau Uhti kalau gimana untuk Uhti? aku mau nanya lagi nih sekali. Kalau untuk biaya Oke oke atau oke. kayak untuk biaya sekali makan di Mekane itu berapa nih kalau di kampusnya Skuter Neba? Oh kalau di kampus aku Seljuk itu sekitar 2,5 tele. Iya sih. Empat Oke. ribu minta 4.000 minta ayam. Dikasih 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 rumput. Maksudnya ya aku berharap aku juga salah sih. Maksudnya udah iya kan aku kan udah bayar tapi mikir lagi lah masa 4.000 minta ayam ya wajar sih kalau kasih makanan surprise gitu sih oh dua dua setengah tele Kalau dulu. misalkan buat aku nih, kalau aku seminggu di kampus aku udah hampir berapa kali ya? 3 kali udah makan di kampus. Dan Gimana aku juga jujur rada trauma aku sama corba. kayak Jadi terus buat terus yang terus. belum tahu corba, corba tuh kayak sup gitu loh, sup sup krim gitu, kayak Mm-mm. sup krim gitu di Turki. Ya, bener kan? Kayak sup gitu ya, Benar tapi kayak benar krim. oke Iya, pokoknya kayak sup gitu di krim Turki. creamy creamy ha. Nah, waktu itu pertama kali banget aku kayak Mekane, bayarnya juga sama 2,5 lira, 2,5 dot heeh, kayak sekitar 4 ribuan oke. kalau di rupiah. Nah, kalau misalkan aku waktu pertama kali banget kan aku makan nih, aku udah excited banget kan, nganternya tuh panjang banget kan, rame, apalagi Benar eh, pasti iya, apalagi baru-barunya tuh kayak apalagi jam makan siang baru-barunya orang tuh maksudnya hampir semua makan tuh kayak kelarnya barengan gitu kan. Nah, oke ha. pas aku ngantri udah ngantri panjang terus langsung kayak ngambil ini ya, nampannya kan kayak nampan besi ya kalau Benar misalkan benar 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 iya kan, rapat nampannya nampan, penjara loh napan iya penjara bener, kan. kayak bener-bener. Nah, aku udah ngambil ini kan, terus aku lihat menunya apa ya. Aku waktu itu belum tahu tuh kalau ternyata kalau di kampus aku tuh bakalan jadi kayak ada di websitenya bakalan disebutin misalkan menu hari ini
makannya ini gitu, makannya pilaf, makannya Oh, oke corba oke kayak oke. gitu. Jadi kita bisa ngelihat menu dulu sebelum datang gitu kan. Nah, waktu itu aku belum tahu kalau misalkan ada menu kan. Akhirnya ya udahlah aku minta gitu kan. Aku tinggal nyodorin terus dikasih lauknya daging, kasih corba, terus dikasih apa lagi waktu itu dikasih borek sama dikasih kayak jadi ada dessertnya tuh kayak apa ya? Kayak buah-buahan gitu, tapi kayak Oke. ada kayak buah-buahan itu. Nah, waktu itu aku nyobain dagingnya kayak, enak banget dagingnya gitu kan. Wow. Terus pas lagi di sesi corba, sebenarnya corbanya menarik banget ya, warnanya kayak putih, terus habis itu kayak creamy banget, kayak kayak menarik banget. Tapi tuh aku kayak ragu gitu kan, ragu buat nyobain corba karena banyak juga yang bilang kayak Zong gitu ya. iya di Hmm. lidah-lidah kita tuh kurang gitu kan. Terus aku tuh tapi penasaran, karena penasaran akhirnya ya udahlah aku coba dulu sesendok. Hmm, pas lagi nyobain sendok tuh diem tuh aku langsung diem ngeliat kanan kiri semoga gak ada yang merhatiin tuh alis udah berkerut banget makan corba diem aja aku diem terus aku telan terus diem karena waktu itu aku lagi makan sama Ote sama orang Turki Oke oke. Wow. iya jadi namanya takut takut kayak Menghina, menghina me- jadi mm. menghina jadi kayak yaudah aku diem aja di situ aku diem terus aku kayak langsung minum gula kayak trauma deh dari situ aku gak mau nyobain corba lagi kalau ada menu corba Emang kenapa ada rasa apa? Rasa trauma emang kok sampai segitunya gitu loh. karena kalau di lidah aku ya entah kenapa menurut aku kayak asing banget jadi kayak asam tuh enggak tapi kayak aneh entah kayak bau-bau Nanggung. karet gitu lah kalau aku tuh kerasa kok kayak bau karet gitu. Bau karet loh. Ya Allah, bau karet. Oke. Tapi beda-beda di lidah ya, beda-beda. Iya, tapi beda-beda karena ada juga temen aku yang suka banget Suka sama banget corba. pasti. Ha. Bener ada juga. Tergantung lidah masing-masing sih. Bener tergantung lidah masing-masing. Ada juga yang lidahnya udah biasa banget sama makanan Turki, jadi corba juga dilahap aja gitu. Tapi Iya, kalau belum ada terbiasa menu, ya. iya. Jadi kalau misalkan apalagi waktu kemarin hari Jumat, menunya tuh aku kagetnya menunya ada menu bayam, misalnya espanak sama Ispanak, telur. ya yumurtale espanak, jadi Yang espanak sama aneh telur. gak sih? Aneh gak sih? Hmm, hmm, hmm. Susah Terus habis deskripsinya. itu, habis itu lauknya udah mana itu, terus ditambah lagi corba, terus habis itu dapat pilaf, dapat Oke. nasi kayak Oke, dapat nasi bulgur, sama bulgur gitu. bulgur pilaf sama dapat kayak apa ya namanya dessert lagi tuh aku lupa. Oh, sutlach, dapat sutlach. Sutlas, oke. Wow. Hmm. Sutlach tuh kayak apa ya kayak bubur gitu Apa? ya. Nasi. Kayak bubur susu gitu ya. Bubur susu nasi. Kayak ada Unik, gerenjelnya unik lah sih, gitu. unik sih. Ya unik banget Sutlach. Nah, waktu itu aku pas lagi selesai duduk, aku langsung diem. Aku makan apa? Aku mikir aku makan yang mana gitu kan. Aku cobain dulu sih espanaknya dulu. Enak sih kayak bayam kayak espanak tuh artinya bayam. Jadi Mhm. rasanya hampir mirip kayak bayam di Indonesia, cuman dia tuh ada aftertaste-nya tuh pahit gitu loh. Jadi kayak enak tapi tiba-tiba gitu. Kayak Kayak pahit. berubah anjlok gitu gak sih? Pahit gitu. Apalagi dan sebenarnya kayak nasi di sini kan biasanya nggak seberbumbu di Indonesia. Jadi kayak Benar-benar. rada-rada tawar gitu kan. Jadi kayak ya senjataku ya paling pakai ditambahin garam, ditambahin cabai Lada, bubuk, iya lada. tambahin lada, biasanya kayak gitu sih buat nambahin cita rasa. Iya sih emang. Kalau makanya kalau di YMKN kampus itu di kantinnya itu kayak surprise gitu loh. Iya, bener, bener banget. Beneran. Apalagi yang Uh, nggak bisa ngelihat menu gitu kan, jadi ah, kayak ah. datang kita udah ngantri panjangnya tuh luar biasa kalau misalkan ngantri. Apalagi kalau tipikal yang kayak kita mungkin ya, pilih-pilih makanan itu aduh sangat Bener tidak banget. direkomendasi. Pernah itu aku ketika ada temanku kan, ketika aku nggak makan di Mekane, ada temanku habis makan dari Mekane. Aku tanya loh, emang makan apa? Tadi daging, tapi kayak daging kancil. Kan bingung. Jadi unik gitu. Jadi kayak, ya kata dia kayak daging kancil. Pas aku mau makan, makan makanan rumput.
daun-daunan. Sekarang pas mau mau daging, daging kancil. Makanya ya Allah. Daging Makanya mending kancil doner gimana ya? sekalian. Makanya itu. Aku aja bingung daging kancil, daging apaan daging kancil gitu. Gitu. Makanya tapi aku jujur seru banget sih waktu pertama kali ke Yemekane kayak nyobain banget menu Turki gitu. Karena kan biasanya kalau misalkan kita jalan gitu jarang banget buat beli makanan yang Turki yang banget itu. Jadi kayak menolak-menolak terus sekarang sekarang tuh disuguhin langsung gitu. Corba disuguhin burgul Benar-benar. pilaf Mau gitu. nggak mau nggak mau kita harus disediakan dan silahkan dinikmati. Iya, Padahal ya bener. ya gitu. Makanya mending beli yang jelas-jelas aja sih bagi teman-teman yang pilih-pilih makan seperti Iya, kita. Karena bener-bener. rugi-rugi duit kok dipikir-pikir ya. Mm, makannya cuma satu lauk gitu. Iya, padahal kok orang-orang sih lahap ya, tapi tergantung ke diri kita masing-masing. Iya, Tergantung bener. pengen makan apa yang kita makan gitu. Iya, betul banget. Dan waduh ini udah waktunya Udah waktunya kita Ezan. Sholat berpisah. Say asar. goodbye. Aduh, terima kasih Skuter Sabil. Semoga lancar terus kuliahnya. Terima kasih banyak juga untuk Skuter Neba yang sudah bertanya dan sudah mau bergabung Aduh, di live sama-sama. kali ini. Seneng banget akhirnya bisa ngobrol lagi bareng Skuter Neba karena udah lama banget juga Udah kita lama nggak kita ngobrol dulu bareng. berpartner, iya kita Ya. sekali paling. Iya, baru Sekali sekali berpartner, sekarang berpartner lagi. Aku seneng dipertemukan banget lagi. sih. Semoga, nah di live berikutnya kita akan bincang dengan topik yang lebih Rada menarik. serius, rada serius. Ya kalau bisa nggak jangan serius karena kalau Iya serius sih. bosan, malas lama-lama. Oke, makasih banyak buat semuanya yang udah nonton live kita kali ini. Semoga seru buat dengerinnya, walaupun rada nggak jelas dan melontar-lantur, tapi seru kan? Pasti harus seru, Aduh, pasti. harus seru dong. Ngancem Oke. nih, ngancem. Nggak diancam lah. Sang Makasih selebgram. banyak. Oke, assalamualaikum. Bye. Salam, bye-bye. Ini aku close ya. Iya. Oke, tuh agak